Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, bisa kita mulai ya. Baik, selamat malam buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung hari ini. Pertemuan kita yang ke-14. Topik hari ini kita mau berkenalan dengan paradigma dalam pemrograman. Kenapa dibilang paradigma? Karena istilah object oriented programming ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, tetapi kesannya ini menakutkan nih. Nah, saya harap hari ini setelah kita mengeksplor apa itu object oriented programming, saya harap teman-teman tidak merasa canggung, apalagi takut untuk masuk ke dalam kegiatan object oriented programming. Kalau sebelumnya ada yang sudah pernah eh, mendengar atau belajar mungkin mengenai OOP ini, ya mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar ya. Jadi eh, selama 13 pertemuan kita ya, itu sebenarnya yang kita bahas adalah programming. Struktural programming. Nah, yang membedakan paradigma struktural dengan eh, object oriented itu mungkin dari model eksekusi programnya. Ya, kalau kemarin-marin kita belajar membuat aplikasi, itu selalu aplikasinya dijalankan dari awal baris sampai ke penghujung barisnya. Nah, kalau di object oriented programming, ya, ini sudah tidak lagi apa? Tidak lagi programnya berjalan berurutan dari atas sampai ke baris terakhir. Karena di OOP ini sangat banyak melibatkan perpindahan perpindahan instruksi di programnya, seolah-olah bisa melompat dari baris ke baris, bisa melompati baris demi baris. Paling gampang paling gampang melihat contoh dari object oriented ini adalah ketika kita menggunakan tools pengembangan program secara visual atau visual programming ya. Kalau dari kemarin, dari awal pertemuan kita selalu mengetik kode program ya. Nah, kalau di visual programming itu kita boleh dibilang kegiatan untuk mengetikkan kode itu jadi sangat-sangat berkurang ya, karena melibatkan penggunaan pointer di sana. Pointer untuk membantu kita dalam merancang program yang kita ingin buat. Nah, masuk ke sebenarnya masih banyak lagi. Ada beberapa eh, apa beberapa model pemrograman ya. Cuma umumnya yang paling sering dipelajari adalah yang eh, struktural programming ya, untuk melatih logik kita, untuk melatih
cara berpikir logis, dan tipe yang kedua yaitu object oriented programming. Nah, ini untuk meningkatkan produktivitas ya. Jadi bagaimana kita bisa lebih efisien menulis kode menggunakan model pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum masuk ke pemrograman berorientasi objek, kita perlu paham dulu nih beberapa istilah penting ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, hari ini kita nggak belajar yang susah-susah ya. Kita mau menambah pengetahuan baru aja ya mengenai pemrograman berorientasi objek. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih kelebihannya atau kenapa sih harus belajar OOP ya. Nah, ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari teman-teman ya. Selain kemarin saya sering bilang kalau kita sudah mulai membuat program, teman-teman juga bakal sering berinteraksi dengan variabel, fungsi ya. Nah, itu semua sama juga. Nanti pada saat teman-teman sudah mulai bekerja, pemahaman tentang OOP ini juga sangat-sangat diperlukan ya. Kalau dilihat namanya kan sudah object oriented programming ya. Jadi inti dari pemrograman berorientasi objek ini adalah objek itu sendiri. Nah, di dalam OOP, objek adalah satu hal. Masih ada 5 hal lain yang perlu kita pahami. Ya. Sekali lagi, objek adalah satu hal dalam OOP ini. Kita perlu pahami juga yang lainnya ya, karakteristik dari pemrograman berorientasi objek. Nah, ini istilah-istilahnya sengaja saya nggak terjemahkan ya. Jadi istilah objek tetap pakai bahasa Inggris semua nih saya pakainya nih. Ada class, object, encapsulation, lalu polymorphism, inheritance, abstraction. Jadi ini istilah-istilah yang sudah baku dalam pemrograman berorientasi objek ya. Kita lihat satu-satu. Kelas ya. Nah, kenapa sekali mundur dulu sedikit ya, kenapa kita membahas mengenai OOP ya, kan ini kelasnya masih pemrograman dasar ya. Nah, nggak apa-apa, tidak masalah, karena kita tidak akan membahas secara dalam ya mengenai teknik OOP ini. Tetapi dengan kita membahasnya, saya harap teman-teman memiliki dasar pegangan ya ke depannya. Karena kan masih ada semester-semester ke depan yang akan juga membahas mengenai pemrograman ya, mungkin pemrogramannya yang lebih lanjut lagi. Bisa menggunakan Python, bisa juga menggunakan bahasa lain. Tetapi konsep mengenai object oriented, teman-teman sudah bisa belajar dari sekarang. Nah, untungnya menggunakan Python, ya, di dalam Python semua adalah objek. Makanya Python juga cocok untuk digunakan menulis program berorientasi objek ini. Ya, memang ada beberapa fitur yang tidak ada, tetapi itu tidak menjadi masalah. Nah, yang pertama
mengenai kelas. Kelas ini bisa dikatakan merupakan sekumpulan dari objek. Jadi kelas isinya bisa lebih dari satu objek. Nah, jadi kelas kalau boleh dianalogikan, dia merupakan blueprint. Ya, blueprint adalah rancang bangun ya, bagaimana sebuah objek dibuat. Tahu blueprint kan ya? Blueprint kalau kita bangun rumah ada blueprintnya, ya, yang digambar-gambar tuh. Di gambar blueprint itu biasanya banyak sekali informasi yang bisa kita lihat. Misalnya jalur data dari ruang meeting, sambungannya kemana, fisik kabel, itu kelihatan. Lalu jalur kelistrikan, ada juga blueprintnya. Nah itu sama seperti blueprint, objek, kelas juga begitu. Ya, kelas itu sebagai sebuah blueprint buat objek yang ingin kita bentuk. Nah, dia akan berisi atribut dan metode dari sebuah objek ya. Jadi kalau di pemrograman prosedural kita mengenal variabel, kita mengenal fungsi ya. Kalau di object oriented, kedua istilah tadi agak bertukar ya, ditukar, diganti istilahnya. Kalau variabel itu di OOP disebutnya atribut, kalau fungsi disebutnya metode ya. Jadi sama aja sebenarnya, cuma penamaan istilahnya saja yang berbeda ya. Kalau kita lagi ngomongin OOP atribut, itu teman-teman bisa ingat variabel, sedangkan metode adalah fungsi ya. Baik atribut maupun metode itu nanti merujuk ke objek di mana dia ditempatkan. Jadi kelas kita merancang dulu nih. Misalnya kita ingin membuat sebuah kelas kendaraan bakar. Nanti kita definisikan atributnya. Misalnya kendaraan kita ini mesinnya berapa silinder, lalu bahan bakarnya apa ya, kemudian apa lagi ya, berapa baris penumpangnya, apakah 2 baris, 1 baris, atau 3 baris ya, variabel itu atribut. Nah, kalau contoh metode kita define, misalnya metodenya rem, gas, lalu berbelok. Ya, itu contoh metode. Jadi pada saat metode gas dipanggil, dia akan menjalankan fungsi untuk menambah putaran mesin. Nah, jadi bisa bedain ya, metode itu fungsi, atribut adalah variabel. Baik metode maupun atribut ini membawa ciri dari objek yang kita bentuk ya. Jadi kalau baru kelas saja, objeknya masih belum ada, kita baru mendefinisikan, oh saya ingin membuat objek kendaraan saya akan memiliki atribut seperti ini tadi itu ya, metodenya yang ada di dalam kendaraan saya ini.
Jadi baru sebatas impian atau angan-angan. Nanti baru eh, nah ini contoh ya. Sebelum masuk ke yang tadi, contoh misalnya kita ingin menghitung jumlah kucing yang ada. Kita tahu kucing memiliki banyak jenis. Usianya juga banyak. Berbeda-beda maksudnya. Nah, misalnya kalau kita eh, menggunakan data list, kita bisa saja mencatat semua data kucing yang ada tersebut ke dalam sebuah list. Tetapi kita akan kesulitan untuk menentukan atribut mana milik kucing yang mana. Sekali lagi, kalau list di pertemuan yang awal-awal, tipe data list bisa menampung banyak item. Dan di dalam tipe data list juga kita bisa hitung. Ini kan contoh menghitung jumlah kucing. Ya, jadi kalau listnya list kucing, dia akan bisa kita count. Tetapi kita nggak tahu atribut mana milik kucing yang mana. Ya, makanya kita perlu membuat kelas, ya, kelas untuk kucing, ya, tipe binatang kucing. Nah, keyword class ini kita akan gunakan pada saat kita ingin membuat sebuah kelas dalam program kita. Ya. Nah, atribut tadi saya sampaikan, atribut adalah variabel yang dimiliki oleh kelas tersebut. Atribut memiliki sifat publik, artinya dia bisa diakses menggunakan operator dot atau titik. Ya, ingat teman-teman, waktu kita membahas fungsi built-in, ketika kita menggunakan library matematik, misalnya kita ingin memanggil fungsi p, ya kan, kita menggunakan math.p. Jadi kita bisa melihat isi variabel p yang ada disediakan oleh library math. Mirip seperti itu. Karena konsep OOP ini bisa teman-teman jumpai di pemrograman, ya. Secara nggak langsung sebenarnya kita sudah mencoba, sudah merasakan manfaat OOP, ya. Ketika kita belajar Python, kita sudah sebenarnya secara tidak langsung belajar menggunakan OOP ini, ya. Nah, ini contohnya. Jika kita ingin membentuk sebuah kelas, seperti biasa diawali dengan kelas tadi, ya. Lalu namanya, kita mau kasih nama apa kelas kita. Lalu jangan lupa kasih titik 2 belakangnya. Nah, maju satu tab ke dalam, ini untuk memberitahukan bahwa statement 1 sampai statement ke N merupakan bagian dari kelas kita, ya. Contoh kelas kucing, ini saya pas dulu, ya, karena saya tidak ingin ngerjain apa-apa dulu. Saya cuma ingin membentuk sebuah kelas. Nah, sampai di sini mengenai kelas, mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan.
Jadi saya ulangi, hari ini kita tidak menulis kode ya, tapi kita lihat aja dulu ya konsep object oriented programming seperti apa. Dan jadi kita pahami dulu terminologi yang ada dalam OOP ya. Baru nanti ke depan mungkin teman-teman akan menemukan ya, apakah mata kuliah OOP atau ada mata kuliah yang menggunakan tools OOP. Jadi teman-teman sudah tidak kaget lagi ya. Atau membaca kode program ini maksudnya apa ya? Ada kelas. Nah, itu pasti programnya menggunakan konsep OOP. Ada yang mau bertanya mengenai terminologi kelas? Contoh kelas kendaraan tadi ya sudah. Lalu manusia. Manusia juga bisa. Jadi bayangkan kelas itu sebagai sebuah kategori pengkategorian. Di atas kelas manusia mungkin ada mamal objek kelas makhluk hidup. Nah, ada lagi kelasnya turun sampai ke objek manusia kelas manusia. Ya, ada banyak. Jadi kategori. Ingat saja kalau kelas, kita ingin mengkategorikan sesuatu. Kelas kendaraan. Oke, ini kategori mengenai kendaraan. Ada yang rodanya 2, ada yang rodanya 3, mesinnya mesin bakar, bukan mesin listrik. Tetapi kedua-duanya adalah kalau kendaraan dua-duanya memiliki mesin gitu ya. Mungkin nanti kalau yang kendaraan listrik ada lagi punya ciri khas yang berbeda lagi. Itu bisa saja diturunkan. Tapi nanti di terminologi yang lain yang membahas itu ya. Yang kedua ini mengenai objek. Ya. Objek merupakan entitas yang memiliki kondisi, perilaku, dan identitas. Ya, jadi objek kalau boleh dianalogikan merupakan bendanya. Objek itu bentuk fisik dari kelas yang sudah kita buat. Ya, kalau kelas kendaraan itu masih angan-angan, masih di ranah abstrak, tidak ada bentuknya, kita nggak tahu. Nah, ketika masuk ke objek, kita bisa bilang kendaraan ini adalah mobil. Ya. Dengan kondisinya bagaimana? Kalau mobil itu rodanya ada 4. Misalnya ya. Lalu memiliki kemudi di sebelah kanan. Kalau buat di Indonesia misalnya ya. Kalau di benua lain mungkin di kiri. Lalu transmisinya apakah manual transmission atau yang otomatis? Ya, itu contohnya. Ya, jadi kalau dari blueprint kita belum tahu modelnya seperti apa, ya. Tampilan fisiknya seperti apa kita belum tahu. Tetapi ketika kita sudah tuangkan ke dalam objek, kita bisa melihat
kita bisa tahu, kita bisa gunakan objek yang kita bentuk. Ya. Kalau tadi kelas ya hanya sebatas catatan saja, hanya sebatas blueprint atau gambaran umum saja. Tapi kita belum benar-benar bisa menggunakannya. Kalau objek, ibaratnya kita membeli mobil, ya, membeli kendaraan roda 4. Nah, itu kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa jalankan, ya, kita bisa beri ciri khas terhadap kendaraan kita, itu namanya objek, ya. Jadi OOP ini juga sebenarnya representasi dari lingkungan sekitar. Bagaimana kita melihat lingkungan sekitar kita, ya kita juga bisa lihat itu tercermin dari konsep OOP ini, ya. Kelas dan objek itu seperti tadi, ya. Jika kita melihat kendaraan, mungkin teman-teman baca brosur nih mengenai kendaraan, memiliki, kalau di brosur itu kan ada data teknisnya tuh. Nah, ibaratnya kelas itu seperti itu. Nah, objek barangnya. Objek adalah benda yang sesuai dengan spesifikasi teknis tadi di brosur. Sesuai dengan kelasnya yang sudah dirancang. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau bingung. Silakan, ya, kita diskusi aja. Ada, teman-teman? Kalau nggak ada, coba saya lanjut lagi. Nah, misalnya contoh objek selain tadi kendaraan, ada juga kucing. Misalnya objek kucing memiliki identitas. Ya, identitas itu namanya. Kita mau panggil dia apa? Hello Kitty. Siapa lagi ya? Tom. Lalu ya pokoknya kita kasih nama deh. Peliharaan kita nih, kucing kita nih. Lalu kondisi atau atribut. Misalnya dia masuk ke ras kucing mana? Oh, ini kucing Persia. Oh, ini kucing dari Mesir. Umurnya berapa tahun? Ya. Itu contoh kondisi atau atribut dari objek kucing kita. Lalu perilakunya. Misalnya di sini kita kucing itu bisa ada 3 perilakunya. Objek kucing kita ini punya 3 perilaku, yaitu tidur, makan, dan minum. Jadi objek kucing kita bisa melakukan 3 kegiatan ini, ya, makan, tidur, dan minum. Nah, ini sudah jadi sebuah objek kucing kalau sudah memenuhi kriteria ini. Dan dia punya ID, ya, punya identitas, dia punya atribut, dan dia ada perilaku atau behaviornya. Nah, ada behavior, ini adalah fungsi sebenarnya, ya. Dia ngejalanin apa? Nah, setelah objek, ya, di gambar tadi itu kan ada inheritance. Ya. Kenapa saya katakan tadi di awal, ya, dengan OOP ini bisa menambah produktivitas. Menambah produktivitas dalam membuat program. Salah satunya
Di OOP ini ada istilah inheritance ya. Jadi kemampuan sebuah objek untuk mewarisi sifat atau perilaku objek lain. Ya, jadi kita punya objek misalnya ya, tadi kendaraan misalnya mesinnya mesin bakar atau mesin listrik ya. Nah itu bisa diturunkan. Ini motor atau mobil, dari kendaraan ini diturunkan lagi ya. Kalau dia motor misalnya rodanya cuma 2, kalau dia mobil rodanya bisa lebih dari 4 ya. Jadi ketika kita mendefinisikan objek, kita tidak perlu lagi menulis ulang. Oh, kucing saya memiliki nama siapa gitu. Oh, itu udah nggak perlu lagi karena misalnya ya, di objek yang kita jadikan acuan ya, itu sudah ada apa tadi di awal, kondisi atau atributnya sudah ada ya. Makanya kita di objek turunannya tidak perlu lagi mendefinisikan kalau memang tidak ingin kita ganti. Ada 2 jenis kelas ya dalam inheritance ini. Kelas yang mewarisi kelas lain disebut subclass. Jadi kelas yang di bawah merupakan subclass dari kelas yang di atasnya. Sedangkan yang diwarisi kelas lain disebut parent atau base class. Nah, misalnya saya punya kelas mamalia. Ya, di bawahnya sebagai subclass mungkin kita punya kucing, kita punya anjing, kita punya kuda, ya, dan seterusnya binatang mamalia. Ya, jadi salah satu sifat mamalia itu kan dia akan melahirkan, ya, bukan bertelur. Nah, jadi kucing, anjing, atau kuda ini pasti memiliki karakteristik tadi. Dia bisa melahirkan. Ya, dia tidak akan bertelur. Karena dia mewarisi sifat dari mamalia, ya, dari parent class-nya. Ya, jadi inheritance, pewarisan. Jadi teman-teman bisa ingat-ingat, pewarisan itu apa yang diwarisi? Apakah itu propertinya, atribut, apakah itu behaviornya sama, ya, bisa diwariskan kalau dia sebagai subclass dari objek lain di atasnya, ya. Gak susah kok ya, nanti hari Sabtu kita coba lihat ya, istilah-istilah ini dalam dalam bentuk kode programnya seperti apa sih, kok istilahnya kok susah-susah banget ya. Tidak sesulit istilahnya, tenang ya. Jadi apapun dalam pemrograman itu tidak ada yang sulit kalau kita mau mencoba
Karena ini kelasnya teori, jadi saya coba bahas istilah-istilahnya saja dulu ya. Nanti hari Sabtu kita coba lihat penerapannya seperti apa sih. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, jangan malu-malu. Ya, silakan Eh, Mas Mahendra. ya Pak, ya Pak mau tanya Pak. Jadi kalau kita misal buat konsep OOP ini di program kita, buat objek itu harus masukin statement kayak identitas, kondisi atau atribut dan perilaku gitu ya Pak. Harus dimasukin satu-satu gitu ya Pak. Iya, jadi Atau pada saat atau kita, gimana Pak? kita membuat objek, membuat kelas, ya. Jadi sebelum kita jadikan objek itu kita harus buat kelas dulu. Ya, di dalam kelas tersebut kita kan udah tahu nih kita mau buat objeknya apa. Nah, baru di sana kita rancangkan. Dia punya ID, ya, punya pengenalnya apa namanya. Lalu kelas yang kita buat ini dia memiliki atribut apa aja. Lalu perilakunya bagaimana? Apakah dia bisa ngapain gitu. Misalnya gini. Kita punya kelas manusia. Kita mau buat kelasnya manusia. Nah, kelas manusia itu memiliki ID, misalnya nama. Jadi setiap manusia kan punya nama nih masing-masing nih. Ya, pada saat nanti manusianya sudah lahir, dia akan langsung diberi nama, ya, supaya bisa dipanggil. Kemudian jenis kelamin pasti ya, laki-laki atau perempuan. Lalu misalnya profesi nanti. Nah, itu kita definisikan di kelasnya. Supaya ketika sudah jadi objek, sudah ada manusianya, yang kita rancang di kelas itu bisa kita gunakan. Ya, jadi memang di dalam kita menggunakan OOP pasti kita akan melibatkan itu tadi 3 hal ya. ID, terus ada atribut, dan behavior atau perilaku. Behavior misalnya kucing mengeong. Tuh. Nah, kalau anjing menggonggong atau anjing melonglong. Ketika kucing mengeong, apa yang akan dilakukan? Ketika fungsi mengeong dipanggil, misalnya ya, kita mau print meong gitu. Jadi pada saat nanti di program kita panggil kucing titik meong. Nah, nanti di layar tertulis meong. Itu Mas Mahendra ya tadi ya. Oh iya Pak. Berarti harus dimulai dari kita buat kelas dulu baru setelah itu objek ya Pak. Iya, jadi urutannya kita bentuk kelas dulu, ya, kita buat dulu rancang bangunnya seperti apa, baru diimplementasikan di objek itu ya. Ada lagi Baik yang Pak. mau Terima bertanya? kasih Pak. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, ini yang membuat eh,
pekerjaan kita sebagai programmer jadi lebih produktif, lebih efektif. Ya, kenapa? Karena dengan inheritance ini kode program bisa digunakan berulang-ulang tanpa kita tulis berulang-ulang. Ya, sekali lagi, kode program bisa digunakan berulang-ulang tanpa ditulis secara berulang-ulang. Konsepnya mirip kayak ketika kita memisahkan atau ketika kita membahas mengenai modul. Ya, kita buat dulu semua fungsi, kita kumpulin di modul. Lalu dari program kita yang lain memanggil modul tersebut, lalu menggunakan fungsi yang ada di dalam modul. Nah, jadi kalau di OOP kita sudah punya kelas. Nah, kita buat kelas dengan beberapa behavior di dalamnya ya. Misalnya kelas mamalia tadi ya, dia bisa punya behavior satu namanya tidur. Nah, jadi behavior tidur ini bisa kita panggil dari subclass manapun ya, selama dia menginduk ke kelas mamal itu tadi. Kalau kita bilang kucing tidur ya, kucing titik tidur, nah maka akan merespon dengan misalnya z. Nah, begitu pula dengan kalau kita memanggil kuda titik tidur, dia juga akan menampilkan z. Nah, jadi fungsi untuk menulis z itu tidak berulang-ulang kita tambahkan di setiap subclassnya, ya. Kecuali kita ingin mengubah. Ya, selama kita tidak ingin mengubah, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di base class-nya. Ya, jadi perilaku yang ada di base class otomatis terbawa ke subclass-nya otomatis. Ya, jadi kalau di base class ada behavior berlari, maka di subclass pun dia akan memiliki behavior yang sama, yaitu berlari. Nah, kalau kita tambahkan fitur ke objek ini, kita langsung aja mengubah objek tersebut, bukan mengubah kelasnya lagi. Ataupun sebaliknya, kalau kita ada penambahan fitur di base class, maka subclassnya otomatis bisa merasakan atau bisa mendapat manfaat perubahan di base class itu tadi. Nah, jadi kita nggak perlu mikir habis update di sini, update di mana lagi ya. Yang sejenis dengan ini ada di blok kode program yang mana lagi ya. Nah, itu udah nggak perlu lagi dipikirkan, karena kita cukup mengubah atau menambah fitur di base class-nya saja ya, menambah properti di base class, menambah behavior di base class, maka subclass sudah otomatis bisa menggunakannya atau memanfaatkannya. Nah, itu inheritance atau pewarisan ya. Lalu berikutnya ada polymorphism. Polymorphisme yaitu apa? Yaitu kemampuan untuk membentuk banyak objek dengan tipe sejenis. Ya, jadi istilahnya mengcloning. Kita punya objek manusia, kita buat lagi objek manusia tapi namanya remaja. Objek manusia bentuknya
anak-anak ya di bawah 5 tahun, balita. Kan sejenis tuh semua tuh. Kemampuannya propertinya semua sejenis, mirip. Yang membedakan adalah kriteria ya, misalnya tadi usianya. Nah, jadi banyak objek bisa kita buat itu polimorfisme. Contohnya tadi ya, mamalia. Kita punya mamalia, kita buat banyak objek dengan tipe mamalia. Nah, ada kuda, ada anjing, kucing. Bahkan manusia pun masuk ke kategori mamalia kalau ditarik ke kategori yang lebih besar lagi ya, karena manusia juga melahirkan. Ya. Nah, itu polimorfisme. Tidak sesulit kata-katanya ya, tidak sesulit namanya, polimorfisme. Itu istilah apa lagi, Pak? Mungkin teman-teman bertanya ya. Ingat saja, morph itu adalah bentuk, poli jadi banyak, membentuk kemampuan untuk membentuk banyak objek dengan tipe yang sejenis. Lalu ada lagi enkapsulasi. Enkapsulasi ini bagaimana sebuah objek bisa kita perlakukan sehingga ada bagian yang di dalam objek tersebut tidak bisa diakses dari luar objek itu sendiri. Ya, jadi kalau ingin mengakses, misalnya kita ingin mengakses behavior, ya, behavior tertentu dari objek. Nah, itu kita bisa bungkus supaya tidak bisa dikenali atau tidak bisa dipanggil dari luar objek tersebut. Enkapsulasi ini contoh enkapsul ya, seperti kapsul dia. Kita bungkus, di dalamnya ada metode, ada variabel yang hanya tersedia untuk kelas ini. Ya, jadi tidak, bila dia di luar kelas, maka metode yang ada di kelas ini tidak akan bisa digunakan. Atau variabel yang ada di dalam kelas ini tidak akan dikenal kalau dia tidak menggunakan kelas ini. Ya. Kayak tadi, variabelnya transmisi otomatis atau transmisi manual di kelas mobil. Nah, itu tidak akan bisa digunakan di luar kelas mobil misalnya. Kalau di kelas motor mungkin masih sama, masih bisa ya, karena di motor pun ada yang transmisi manual dan transmisi otomatis. Tetapi kalau kita tarik lebih jauh objeknya ya, ke kelas yang lebih jauh, kendaraan gerak, mungkin transmisi ini tidak bisa diakses dari kelas yang sepeda. Ya. Di kelas sepeda kan nggak ada transmisi otomatis. Ya, semuanya digenjot. Ya, dikayuh sepeda. Supaya bergerak, sepeda harus dikayuh. Berbeda kalau dia masuk ke kelas sepeda listrik. Ya, selagi ada setrumnya, baterainya masih ada energi, sepeda tersebut tidak perlu dikayuh untuk bisa bergerak. Sekali lagi, metode mengayuh ya, itu belum tentu ada di kendaraan lain selain sepeda. Nggak mungkin kan mobil dikayuh, kecuali mobil 17-an. Anak-anak kalau lagi 17-an kan suka
mengayuh sepeda tapi dari luar fisiknya mobil tuh. Beda ya contohnya, beda-beda. Yang saya maksud mengayuh sepeda beneran dan mengayuh sepeda mobil beneran, ya itu nggak ada. Mobil dikayuh itu nggak ada. Nah, kalau dianalogikan ke kondisi nyata, yang bisa dikayuh ya sepeda jenisnya. Nah, ada yang mau bertanya mungkin silakan. Ya, silakan. Mas siapa nih? Mas Areva. Pak, Ya, ingin bertanya Pak. silakan. Kan kalau tadi ada public class itu yang bisa diakses ke semua file ya termasuk file dot. Nah kalau encapsulation ini apa sama kayak modelnya classnya private ya Pak? Sama nggak sih Pak? Dengan apa? Kalau encapsulation itu sama kayak private class kayak ya? Oh iya, Sama mirip-mirip ya? seperti itu. Oke, Mirip. oke, baik. Ya, jadi di dalam kelas ya yang dibilang enkapsulasi ya. Iya Pak, encapsulasi. Ya, jadi misalnya ada metode yang kita ingin hanya ada diakses dari kelas tersebut. Misalnya misalnya eh, kita punya apa base class ya, kelas utamanya misalnya eh, apa ya contohnya ya. Contohnya kelas utamanya adalah taruhlah manusia ya. Manusia. Lalu susah ya kalau manusia ya. Kendaraan aja deh yang tadi itu ya. Penggeraknya apa? Misalnya kalau penggeraknya sepeda, kalau objeknya adalah sepeda, maka penggeraknya pasti kayu. Jadi ketika objek ini kita wariskan untuk tipe yang lain, ya, maka belum tentu pedal atau kayu, ya pedal ya untuk kita kayu itu bisa dikenali. Ya, jadi bisa aja metodenya yang kita sembunyikan, kita bungkus, bisa saja propertinya yang kita sembunyikan ya, atau atributnya. Jadi semua hanya terekspos di dalam kelas utamanya, tetapi tidak di kelas turunannya. Begitu, Oke, Mas. oke Pak, baik Pak. Ya, Ngerti nggak? nanti Makasih Pak. ya nanti di Sabtu deh kita coba ya. Oke, siapa? Di Sabtu juga kita nggak coba yang susah-susah, tetapi ya bolehlah kita berkenalan dengan objek oriented. Ya. Saya tahu ini topik yang berat, tidak mungkin mempelajari OOP hanya dalam waktu 1 jam 2 jam, tapi teman-teman nanti perlu melakukan pemrogramannya sendiri, perlu menjalani apa pengalaman menulis program. Ya. Nah, kalau buat yang sudah pernah menulis program visual, nah itu contoh pemanfaatan object oriented sebenarnya ya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Tinggal satu lagi ini, yaitu mengenai abstraksi. Ya, abstraksi juga sama, mirip
dengan yang tadi ya, dengan enkapsulasi, kita mau sembunyikan bagian dari objek sehingga tidak terlihat dari luar objek. Ya, mirip. Nah, ini ada beberapa video atau bacaan ya yang teman-teman bisa lihat. Ya, mungkin kalau yang YouTube ini sepertinya dua-duanya bahasa Indonesia, silakan teman-teman lihat lagi ya. Kalau penjelasan saya kurang bisa dimengerti, mungkin dari resources video di YouTube ini teman-teman bisa lebih memahami ya. Silakan dibaca-baca dan dilihat videonya. Kenapa menggunakan Python? OOP-nya karena ya itu tadi, secara default Python adalah bahasa yang paling mudah untuk kita pelajari, dan Python sendiri sudah secara default adalah object oriented ready. Nah, jadi dia bisa banget dipakai untuk menulis program berorientasi objek. Ya, itu saja materi dari saya hari ini, teman-teman. Nanti kita coba lihat ya, bentuknya seperti apa itu object oriented programming. Ya, istilah-istilah aneh tadi kita lihat di hari Sabtu ya. Implementasinya seperti apa sih? Itu kan jadi nggak penasaran ya. Kalau cuma teori ya silakan mampir ke 3 link ini ya. Kalau yang atas mungkin isinya berbahasa Inggris. Untuk yang kedua dan ketiga ini berbahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa mendengar lagi dari sumber yang lain mengenai OOP ya. Jangan lupa daftar hadir diisi ya. Hari ini saya rasa cukup dulu. Kita lanjut nanti di hari Sabtu ya. Kita lanjut di hari Sabtu untuk praktikumnya ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Kita ketemu Sabtu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Malam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Malam, Selamat Pak. Oke, Terima kasih Pak, selamat malam. ya saya akhiri ya.